Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Citra Pangestu dengan NIM 13012285505. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan terkait taksonomi explanation. Jadi apa sih si taksonomi ini? Nah, taksonomi adalah ilmu yang membantu dalam pengelompokan dan memahami perbedaan dalam sistem pendukung keputusan atau decision support dan sistem rekomendasi, sehingga dapat memberikan wawasan lebih dalam terkait fungsionalitas dan karakteristik masing-masing. Nah, selanjutnya ada cabang-cabang dari taksonomi. Yang pertama ada objektif. Jadi objektif ini menyelidiki tujuan atau maksud utama dari sistem yang diklasifikasikan dalam taksonomi. Misalnya, apakah sistem itu dibuat untuk analisis data atau sistem itu dibuat untuk mengambil keputusan atau bahkan sistem itu dibuat untuk sistem rekomendasi. Nah, selanjutnya ada display. Display ini berkaitan dengan tampilan display. Nah, display ini berisi tentang cara informasi atau output dari sistem yang ditampilkan kepada pengguna. Display ini bisa mencakup pada tampilan, presentasi grafis, atau elemen visual, pokoknya yang berhubungan dengan visual. Selanjutnya ada generality. Generality ini menunjukkan sejauh mana sistem dapat digunakan secara umum. Lalu selanjutnya ada level of detail. Level of detail ini menggambarkan seberapa rinci atau mendetail informasi yang dapat dihasilkan atau diakses oleh sistem. Selanjutnya ada responsiveness, berkaitan dengan kecepatan dan waktu tanggapan sistem terhadap input atau permintaan pengguna. Selanjutnya ada target. Target ini target atau sasaran menentukan kelompok atau entitas yang menjadi target utama dari sistem. Misalnya, apakah sistem ditunjukkan untuk individu, kelompok, perusahaan, atau industri yang lainnya. Selanjutnya ada user interface complement. Jadi, user interface complement ini mengacu pada elemen tambahan atau fitur yang mendukung antarmuka pengguna user interface ya. Ini bisa mencakup alat bantu, panduan, atau elemen desain lainnya yang meningkatkan UI atau user interface. Nah, yang pertama ada objektif. Jadi, objektif di sini memiliki beberapa cabang. Yang pertama ada stakeholder goals. Jadi, stakeholder goals ini mencakup antara acceptance intention, yaitu fokus pada sejauh mana penerimaan atau persetujuan terhadap sistem atau keputusan yang dihasilkan oleh sistem. Nah, selanjutnya ada education. Education ini mencakup seberapa baik sistem memberikan informasi atau penambahan pemahaman kepada pengguna. Selanjutnya ada quality improvement, yaitu berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kualitas sistem, baik dari segi fungsionalitas maupun performanya. Selanjutnya ada user intention. Jadi user intention ini menilai niat atau keinginan pengguna untuk menggunakan sistem dengan tujuan tertentu. Cabang yang kedua ada user perceived quality factors. Yang pertama ada confidence, yaitu confidence, kepercayaan diri pengguna terhadap kemampuan sistem untuk memberikan hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada ease to use, yaitu menunjukkan tingkat kemudahan penggunaan sistem. Ada enjoyment, berkaitan dengan kesenangan atau kepuasan yang diperoleh, atau enjoyment pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya ada perceived transparency, yaitu sejauh mana pengguna merasa dapat memahami proses atau keputusan yang diambil oleh sistem.
Selanjutnya ada scrutability, yaitu menilai sejauh mana pengguna dapat memeriksa dan memahami alasan di balik keputusan yang diambil oleh sistem. Selanjutnya ada usefulness, menentukan seberapa bermanfaat sistem dalam mencapai tujuan pengguna. Dan yang terakhir adalah trust, yaitu tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem dan memberikan informasi atau rekomendasi yang dapat diandalkan. Nah, cabang yang selanjutnya adalah cabang yang ketiga dari objektif, yaitu explanation purpose. Yang pertama ada effectiveness, yaitu fokus pada keberhasilan dalam memberikan penjelasan yang efektif kepada pengguna atau pemangku kepentingan. Selanjutnya ada efisiensi, yaitu menilai sejauh mana penjelasan diberikan secara efisien tanpa menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Selanjutnya ada persuasiveness, yaitu menciptakan kemampuan sistem untuk meyakinkan atau mempengaruhi pengguna agar menerima atau mengikuti saran atau keputusan dari sistem. Selanjutnya ada transparansi, yaitu menentukan sejauh mana kejelasan atau penjelasan yang diberikan oleh sistem agar dapat dipahami dan diterima dengan jelas oleh pengguna. Selanjutnya kita lanjut ke display. Nah, untuk display ini ada 3 cabang. Yang pertama ada adaptif, ada automated, ada manual. Untuk yang adaptif, ini ada dynamic ya. Dynamic ini tampilan sistem yang dapat berubah secara dinamis berdasarkan konteks atau perubahan situasional tertentu, memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Jadi dinamis ini lebih berubah-ubah tergantung sesuai dengan kondisi. Lalu ada personalize, yaitu tampilan yang disesuaikan secara individual dengan preferensi atau karakteristik pengguna untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara personal. Selanjutnya ada automated. Jadi di dalam automated ini ada algoritmik dan rule based. Untuk algoritmik sendiri, yaitu tampilan sistem yang dihasilkan secara otomatis berdasarkan algoritma atau perhitungan tertentu dan seringkali tanpa intervensi dari manusia. Kalau tadi dynamic itu berdasarkan situasi, kalau ini berdasarkan algoritma atau perhitungan. Nah, untuk rule base adalah tampilan sistem yang diarahkan oleh aturan atau logika yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat mencakup kondisi atau kejadian tertentu. Nah, untuk yang ketiga ada manual. Di dalam manual ini ada user controlled, yaitu pengguna memiliki kendali penuh terhadap tampilan, sehingga memungkinkan mereka untuk menyesuaikan dan mengelola tampilan sesuai dengan keinginan mereka. Lalu ada interaktif, yaitu tampilan berkaitan dengan interaksi pengguna yang aktif, di mana pengguna dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengaturan atau manipulasi tampilan. Kalau tadi user controlled, kita bisa lihat di sini dia mengelola tampilan, si user mengelola tampilan sesuai keinginannya. Nah, kalau di interaktif ini lebih interaktif lagi, jadi si user bisa berpartisipasi dalam mengatur tampilannya kayak sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya ada generality. Nah, di generality ini ada 2 cabang. Yang pertama ada decision interface method. Di dalam decision interface method ada algorithm independent, yaitu sistem yang dapat membuat keputusan tanpa bergantung pada algoritma tertentu, memberikan fleksibilitas dalam pemilihan metode pengambilan keputusan. Selanjutnya ada knowledge base, yaitu keputusan dibuat berdasarkan pengetahuan eksplisit yang dimasukkan ke dalam sistem, seperti aturan bisnis atau pengetahuan domain. Selanjutnya ada human made, yaitu keputusan yang dihasilkan oleh manusia dengan sistem yang menyediakan dukungan atau bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi manusia walaupun memiliki keputusan tetap harus ada bantuan dan dukungan dari sistem ya. Selanjutnya ada machine learning, yaitu sistem menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengenali pola dan tren dalam data untuk menghasilkan keputusan. Selanjutnya ada mathematical model, yaitu keputusan yang dihasilkan berdasarkan model matematika atau analisis statistik tertentu.
Nah, selanjutnya ini ada domain. Di dalam domain ada domain netral, ada domain spesifik. Untuk domain netral sendiri, yaitu sistem yang dapat digunakan di berbagai domain atau industri tanpa memerlukan modifikasi yang signifikan. Sedangkan domain spesifik, yaitu sistem yang dirancang atau dikonfigurasi khusus untuk satu domain atau industri tertentu dengan pengetahuan yang berfokus pada kebutuhan domain tersebut. Jadi, bedanya netral sama spesifik, jadi si netral ini lebih ke eh, eh, domain yang industri ya. Kalau yang spesifik, domain spesifik ini lebih ke khusus satu domain saja. Selanjutnya ada level of detail. Nah, di level of detail ini ada dua jenis, ada multi level, ada single level. Di multi level, sistem dapat memberikan informasi atau tampilan dengan berbagai tingkatan yang detail. Jadi, si multi level ini sangat detail dalam tampilannya ya. Lalu pengguna memiliki opsi untuk menjelajahi informasi dengan tingkat yang detail yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. Multi level ini cocok digunakan untuk situasi di mana pengguna memerlukan pemahaman yang lebih mendalam atau sekilas informasi yang lebih cepat. Jadi butuh informasi yang cepat dan mendalam pasti cocok untuk menggunakan multi level di level of detail ini. Selanjutnya ada single level. Nah, single level ini informasi atau tampilan yang disajikan pada suatu tingkatan detail saja. Tidak ada variasi tingkatan detail yang disediakan, dan pengguna hanya menerima presentasi informasi pada satu level tertentu. Si single level ini sederhana dan cocok untuk di situasi di mana kejelasan dan kesederhanaan lebih diutamakan daripada fleksibilitas tingkat detail. Jadi kalau kita membutuhkan sebagai user data yang lebih detail, yang lebih spesifik, yang lebih sangat mendalam gitu, bisa digunakan multi level. Tapi kalau kita butuhnya data yang sederhana, analisis yang sederhana, tapi fleksibel gitu, kita bisa pakai si single level. Selanjutnya ada responsiveness. Nah, di responsiveness ada 3 cabang. Ada konteks sensitif, ada fixed, ada user expertise. Nah, yang pertama, untuk konteks sensitif, jadi respon sistem bergantung pada konteks atau situasi pada saat itu. Jadi dia lebih sensitif pada konteks ya. Lalu sistem dapat menyesuaikan responsnya berdasarkan informasi spesifik yang relevan dengan situasi pengguna. Lalu memberikan pengalaman yang lebih dinamis dan sesuai dengan keputusan yang mungkin berubah. Jadi kalau situasinya berubah-ubah, si konteks sensitif ini bisa mengikuti karena dia sensitif. Selanjutnya ada fix, yaitu respon sistem tidak bergantung pada konteks atau situasi khusus. Jadi si fix ini lebih kebalikannya dari konteks sensitif. Kalau konteks sensitif ini bergantung pada konteks, kalau fix ini tidak bergantung pada konteks. Lalu sistem dari fix ini memberikan respon yang tetap atau statis. Kalau tadi dinamis, sekarang statis, tanpa memperhatikan perubahan dalam konteks atau keadaan pengguna. Si fix ini cocok untuk situasi di mana respon yang konsisten dan dapat diandalkan lebih diutamakan. Selanjutnya ada user expertise. Jadi user expertise ini merupakan respon sistem disesuaikan dengan tingkat keahlian atau pengalaman pengguna. Jadi ini benar-benar beda sekali ya. Yang pertama ada sesuai situasi, yang kedua ada tidak bergantung pada situasi, yang ketiga ini lebih ke pengalaman pengguna atau keahlian dari pengguna. Lalu user expertise ini dapat memberikan respon yang berbeda tergantung pada tingkat pemahaman atau keahlian pengguna terhadap domain atau sistem tersebut. Lalu meningkatkan keterlibatan dan relevansi respon untuk pengguna dengan tingkat keahlian yang berbeda. Jadi setiap pengguna pasti dapat
respons yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya ada target. Target ini ada 3 cabang. Yang pertama ada decision, yang kedua ada alternative group, yang ketiga ada alternatif. Untuk decision sendiri, sistem ditunjukkan untuk mendukung atau memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Fokus utamanya adalah memberikan informasi atau rekomendasi yang mendukung keputusan yang diambil oleh pengguna. Untuk alternatif group, sistem ini ditunjukkan untuk mengelompokkan atau memilih dari sekelompok alternatif. Fokus pada penyajian dan evaluasi kelompok alternatif yang dapat membantu pengguna dalam membuat pilihan. Nah, apa bedanya sih isi alternatif group sama alternatif? Nah, kalau alternatif ini lebih ke rekomendasi terkait pilihan atau alternatif yang lebih spesifik daripada alternatif grup. Kalau alternatif grup ini lebih ke pilihan yang sekelompok gitu, bentuknya berkelompok. Kalau alternatif saja itu lebih ke pilihannya satu dari beberapa pilihan. Nah, yang terakhir ada user interface komponen. Di user interface komponen ini terdapat yang pertama adalah konten. Di dalam konten ada input parameter, yaitu informasi yang dimasukkan ke dalam sistem untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ada knowledge base. Di dalam knowledge base berisi background knowledge, yaitu informasi latar belakang. Lalu ada user knowledge, yaitu pengetahuan pengguna tentang preferensi terhadap alternatif, fitur, dan nilai-nilai fitur. Lalu selain ada input parameter, ada knowledge base, di konten ini juga ada decision interface process, yaitu di dalamnya ada 2 cabang lagi, yaitu interface inference method, ada juga instance. Kalau inference method itu metode yang memikirkan atau penalaran, jadi lebih ke penalaran dan data gitu. Kalau instance ini contoh pernyataan deklaratif atau prosedural. Kalau tadi lebih ke data, kalau ini lebih ke prosedural dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir pada konten ini ada decision output. Jadi, hasil akhir dari proses pengambilan keputusan yang tadi nih dikeluarkan di decision output. Selanjutnya ada user interface components, yaitu presentasi. Nah, si presentation ini berisi ada baseline, yaitu alternatif dasar untuk perbandingan, bisa berupa alternatif tunggal, kelompok alternatif, atau tidak ada alternatif sama sekali. Selanjutnya ada format, yaitu ada natural language, yaitu presentasi performasi menggunakan bahasa alami seperti teks baku, daftar, log, atau struktur berbasis template. Lalu ada juga multimedia, penggunaan elemen audio atau visual untuk menyajikan informasi. Jadi, si natural language ini lebih ke yang berbentuk teks tulisan, sedangkan yang multimedia ini berbentuk yang visual dan audio, seperti gambar, suara, dan lain-lain. Yang terakhir ada perspektif, yaitu sudut pandang yang dapat bersifat negatif atau positif dalam menyajikan informasi. Mungkin segitu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.